Maka nyembelih di sini. Lihat saya, nyembelih itu di sini. Jadi kata sembelih itu perumpamaan. Bukan disembelih menggunakan golok, bukan. Manusia dengan binatang itu perbedaannya cuma dari sini ke atas dengan dari sini ke bawah. Dari sini ke bawah kita dengan binatang sama. Bedanya cuma dari sini ke atas. Lalu apa bedanya? Tolong perhatikan saya. Apa bedanya? Bedanya manusia bisa menggunakan yang 7 sebagai siratal mustaqim, jalan menuju Tuhan. Makanya orang tua kita bilang siratal mustaqim rambut di belah 7. Itu siloka. Karena yang 7 ada di sini. Kucing, kambing, kuda, sapi punya 7 juga, tapi mereka tidak akan bisa menggunakannya. Jadi manusia yang tidak bisa menggunakan yang 7 itu sebagai jalan siratal mustaqim menuju Tuhan, sarwa wae dengan binatang. Maka di Quran dikatakan ya ulaika kal an'am. Ini pengumuman aja dari saya. Makanya dikatakan di sini wa asadda tasbita. Tasbita jadi isbat. Makanya iman yang paling tinggi kata Rasulullah adalah isbatul yakin. Jadi kata isbat dari tasbita, dari bahasa Quran. Kuat, kokoh, teguh. Makanya iman itu ada ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Puncaknya iman namanya isbatul yakin. Makanya saya membuat sebuah komunitas namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin. Dari mana? Itu sejarahnya panjang. Salah satunya adalah saya cuplik dari Quran surat An-Nisa ayat yang ke-66. Makanya kotanya disebut kota tua. Di Bandung disebutnya Daya Kolot. Bahasa Arabnya Baitil Atik. Mari kita lihat ayat ini. Bagi kamu ada binatang-binatang. Binatang itu ada beberapa manfaat sampai kepada waktu yang ditentukan. Kemudian tempat wajib menyembelihnya ialah di Baitil Atik. Tempat wajib menyembelih binatang itu adalah di Baitil Atik. Kalau Baitil Atik diterjemahkan Ka'bah. Kata siapa? Ka'bah itu rumah tua. Tuaan mana Ka'bah dengan Candi Borobudur? Tuaan mana Ka'bah dengan Candi Prambanan? Tuaan mana Ka'bah dengan Gunung Padang? Yuk, kalau bicara sejarah. Nah, kalau begitu mana yang disebut dengan rumah tua? Yuk kita lihat sini. Yang pertama Allah ciptakan. Waktu menciptakan tubuh kita, yang pertama Allah ciptakan adalah kolbu. Setelah Allah menciptakan kolbu, baru Allah menciptakan jantung. Dari situlah fase berikutnya terjadi, tubuh kita yang sempurna. Jadi rumah tua adalah rumah pertama yang Allah ciptakan dalam diri kita, yaitu kolbu. Jadi Baitil Atik yang sebenarnya adalah kolbu. Berarti menyembelih hewan itu baru sah kalau dilakukan di Baitil Atik, di rumah tua. Di mana kalau begitu? Di sini. Clear dulu, clear dulu. Bayangkan kalau ayat ini diterapkan secara syar'i, setiap yang mau memotong hewan harus pergi ke Ka'bah. Siapa yang mengizinkan? Siapa? Belum lagi ngurus visanya. Visa jelema aja hese ngurusna. Kamu visa domba, visa sapi. Saha nu rek ngagendongna? Ada nggak pesawat yang mau narik sapi? Ada nggak pesawat yang mau narik kambing? Nya bau, nya kotor. Saha nu rek ngalahuna? Kalau begitu, ada pertanyaan di sini. Binatang yang disembelih itu binatang yang mana? Nanti kita tanya Quran. Apakah itu? Dan menyembelihnya harus di Baitil Atik, di rumah tua, di sini. Apakah betul Nabi Ismail itu disembelih oleh Nabi Ibrahim pakai golok? Kalau iya, masa iya Allah yang Maha Cinta, Maha Pengasih, Maha Penyayang mengajarkan sesuatu yang keras macam itu? Apakah itu sekedar simbolik atau perumpamaan yang salah kita pahami? Makanya di kajian sebelumnya, sebelum saya masuk ke sini, saya sudah buat judul khusus. Perumpamaan tidak terkait fakta, tapi terkait kebenaran.
Jangan-jangan itu adalah prosesi di mana Nabi Ismail dikenalkan pada Tuhan oleh ayahnya yang bernama Ibrahim. Nah, prosesi itu dalam bahasa Quran disebut menyembelih. Itu yang disebut menyembelih atas nama Allah. Nanti kita baca ayatnya. Selama ini kita menyembelih atas nama Allah, kita menyembelih ayam pakai bismillahirrahmanirrahim begitu. Menyembelih kambing pakai bismillahirrahmanirrahim begitu. Menyembelih sapi pakai bismillahirrahmanirrahim begitu. Kata ayam, kata sapi, kata kambing pakai bismillah, nggak pakai bismillah, tetapi orang menyeri. Bukankah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Apa ya Allah mengizinkan Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menyakiti makhluk ciptaannya? Pikirkan. Jadi yang namanya menyembelih atas nama Allah itu, apakah menyembelih hewan yang seperti kita lakukan sehari-hari? Bukan. Menyembelih atas nama Allah adalah menyembelih untuk Allah. Menyembelih untuk kesenangan Allah. Saya tanya kalian, kalau disembelih mati apa tidak? Mati apa tidak? Kalau disembelih pasti mati. Orang mati mendengar tidak? Melihat tidak? Bernapas tidak? Bicara tidak? Orang mati itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Makanya ketika disembelih, jadinya tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Persis seperti saat kita di rahim ibu. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Saat itu, semua yang ada di kepala kita ini ditutup sama ketuban. Saat ditutup sama ketuban, saat itu kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita bisa menjawab, qalu bala syahidna, ya aku menyaksikan. Ditutup semua malah menyaksikan. Saat itulah kita sedang disembelih tetapi menyaksikan. Berarti tujuan utama kurban sebetulnya adalah menyaksikan. Jadi kenapa kurban dan haji itu kok berdekatan? Haji berkunjung ke Baitullah untuk menyaksikan. Kurban juga sebetulnya tidak melihat, tidak mendengar, tidak bernapas, tidak bicara. Mati sak jeroning urip untuk menyaksikan. Jadi sebetulnya tujuannya sama. Sama-sama menyaksikan agar bisa mengingat. Makanya pantas kalau kurban diambil dari kata qoroba yakrobu kurbanan. Artinya adalah dekat. Yuk, saya tanya, apakah kita perlu mendekatkan diri kepada Allah? Perlu? Perlu apa tidak? Sembarangan kalian kalau ngomong. Allah sudah dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Jadi kita tidak perlu mendekatkan diri kepada Allah. Yang diperlukan oleh kita adalah sedekat itu Allah kepada kita. Kok kita sampai hari ini belum bisa menyaksikannya? Yang paling penting itu sadar kalau Allah dekat, kalau ingin menyaksikannya jangan keluar dari dirimu. Itu aja. Sekarang ngerti tujuan haji dan kurban? Ini baru judulnya. Udah sejam. Mulai 10:30, sekarang sudah 10:30, baru bahas judulnya. Karena saya harus hati-hati membahasnya. Baik, kita lihat dulu. Jadi melaksanakan penyembelihan itu harus di mana? Di Baitul Atiq, di rumah tua. Artinya di sini. Kalau begitu siapa yang harus disembelih? Ya dirimu sendiri. Makanya di Quran ada perintah. Nih perintahnya. Kita lihat dulu perintahnya supaya Qurannya jelas, semuanya lengkap. Yuk kita lihat perintahnya. Lihat ayat ini. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, nih Quran surat An-Nisa ayat 66. Siapa mereka di sini? Mereka ini adalah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Orang yang sedang melakukan pencarian karena ingin tahu dan kenal kepada Tuhan. Itu Bani Israel. Dan sesungguhnya kalau kami Allah perintahkan kepada mereka Bani Israel, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampungmu. Disuruh bunuh diri supaya keluar dari kampung. Kampung itu identik dengan kebodohan, keterbelakangan, ketertinggalan. Kampung. Selama ini kalian tinggal di mana? Di kampung apa di kota? Jawab. Di kampung apa di kota? Pantesan. Kampungan.
Orang kampungan tuh begitu, merasa paling soleh, merasa paling benar, dan di luar dirinya dianggap salah. Orang beda sedikit dengan kita, sesat. Orang lebih maju pemikiran dengan kita, sesat. Dasar orang kampung. Kenapa tinggal di kampung? Karena belum bunuh diri. Kenapa tinggal di kampung? Belum disembelih. Saya kasih tahu. Nyembelih di mana? Tunjukkan sama saya, nyembelih di mana? Di sini? Di sini kali. Jadi kata sembelih itu perumpamaan. Bukan disembelih menggunakan golok, bukan. Manusia dengan binatang itu perbedaannya cuma dari sini ke atas dengan dari sini ke bawah. Dari sini ke bawah kita dengan binatang sama. Bedanya cuma dari sini ke atas. Lalu apa bedanya? Tolong perhatikan saya. Mata kita berapa? 2. Mata kucing yang tadi? 2. Telinga kita berapa lubangnya? 2. Telinga kucing yang tadi? 2. Hidung kita berapa lubangnya? 2. Hidung kucing yang tadi? 2. Mulut kita berapa? 1. Mulut kucing? Kalau kita hitung lubang yang ada di kepala kita dengan lubang yang ada di kepala kucing, sama? Berapa? 7. Lubang yang ada di kepala sapi? 7. Lubang yang ada di kepala tikus? 7. Lubang yang ada di kepala kambing? 7. Lubang yang ada di kepala monyet? 7. Terus apa bedanya? Katanya beda. Tadi dari sini ke bawah kita sudah sama dengan binatang, cuman alat untuk reproduksi dan makan. Katanya manusia dengan binatang bedanya dari sini ke atas. Kita coba tadi. Kucing 7, kambing 7, sapi 7, monyet 7. Terus apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya manusia bisa menggunakan yang 7 sebagai siratal mustaqim, jalan menuju Tuhan. Makanya orang tua kita bilang siratal mustaqim berabut di belah 7. Itu siloka. Karena yang 7 ada di sini. Kucing, kambing, kuda, sapi punya 7 juga, tapi mereka tidak akan bisa menggunakannya. Jadi manusia yang tidak bisa menggunakan yang 7 itu sebagai jalan siratal mustaqim menuju Tuhan, sarua wae dengan binatang. Maka di Quran dikatakan ya ulaika kal an'am. Ini pengumuman aja dari saya. Sugan ngerti. Ingin beda kalian dengan binatang? Perbedaannya kalau binatang sama-sama punya 7, binatang tidak bisa menggunakannya, manusia harusnya bisa menggunakannya. Yang bisa menggunakannya, maka kata Quran, aku angkat derajatnya. Wa'id akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Maka kesadarannya akan diangkat. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Stop dulu sampai di sini, jangan kejauhan. Takut kebablasan. Biar mikir. Lanjut? Oke. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu. Jadi ketika bunuh diri itu dilakukan, maka dia akan keluar dari kampung. Stop. Bunuh diri yang dimaksud tentu saja bukan menyakiti diri sendiri, tetapi sebuah perumpamaan untuk meniti ke dalam diri. Itu yang disebut dengan wukuf. Supaya kita diam. Diamnya apa? Diamnya pikiran. Kapan pikiran diam? Tepat pada saat semua aliran energi ke dalam pikiran bisa kita stop. Itulah namanya wukuf. Makanya puncaknya haji juga adalah wukuf. Yuk kita teruskan. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal demikian itu lebih baik bagi mereka dan menguatkan iman mereka. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 66 mengatakan, jika orang itu bisa dalam tanda kutip bunuh diri, maka dia akan keluar dari kampung, dan yang luar biasa, imannya jadi tambah kuat.
Makanya dikatakan di sini wa asyadda tasbita. Tasbita jadi isbat. Makanya iman yang paling tinggi kata Rasulullah adalah isbatul yakin. Jadi kata isbat dari tasbita, dari bahasa Quran. Kuat, kokoh, teguh. Makanya iman itu ada ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Puncaknya iman namanya isbatul yakin. Makanya saya membuat sebuah komunitas namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin. Dari mana? Itu sejarahnya panjang. Salah satunya adalah saya cuplik dari Quran surat An-Nisa ayat yang ke-66. Supaya kita bisa bunuh diri, tanda kutip, yaitu membunuh keakuan kita, membunuh ego kita. Itulah sesungguhnya kurban yang sebenarnya. Paham sekarang ya? Jadi hewan kurbannya mana? Nah, hewan kurban itu secara hakikat bukan sapi, bukan binatang, bukan kambing, tetapi diri kita sendiri. Itu sebabnya simbolisasinya sapi itu ya secara syariat bertujuh. Padahal sebetulnya maksudnya bukan begitu. Yang paling penting dari sapi betina itu adalah 7. 7 itu ada di sini. Siapa sapi betina? Sapi betina itu adalah simbolisasi dari tubuhnya manusia. Kita lihat buktinya. Oke. Harus pakai bukti. Semua pakai bukti. Makanya lahirlah di Quran, namanya Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi betina. Lihat saya semuanya. Kalau di Quran ada kata-kata betina, pasti yang dimaksud adalah jasmani. Kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, yang dimaksud adalah ruhani. Ternyata menurut Quran yang harus disembelih adalah sapi betina, bukan yang jantan. Ulangi, yang harus disembelih kata Quran adalah sapi betina. Betina itu mengarah kepada apa? Jasmani. Makanya manusia diciptakan berpasangan, ruhani dan jasmani. Nah, disimbolkan ketika haji, yang pakai kain ihram kan laki-laki. Karena apa? Haji perjalanan spiritual, perjalanan laki-laki, perjalanan ruhani. Karena laki-laki simbol dari ruhani. Haji perjalanan spiritual, perjalanan ruhani. Yang perempuan kan gak pakai ihram. Ketika sampai di sa'i, begitu ada lampu warna hijau, laki-laki lari, yang perempuan jalan walaupun guru senam. Walaupun laki-laki itu sudah rengkot, tetap aja harus lari. Karena laki-laki itu simbolisasi dari ruhani. Perempuan simbolisnya dari jasmani. Jadi sa'i itu perlambang. Kalau kalian sudah mengerti jati diri kalian yang luar biasa, yang sejati, maka kalian akan berfokus pada aspek ruhani. Laki-laki lari, perempuan jalan. Urusan ruhani lari kencang, urusan jasmani biasa aja, jalan aja. Asal mau kerja, mau usaha, insya Allah rezeki pasti datang. Tapi urusan ruhani harus lari. Sampai di Jamarat, kemudian lempar jumroh. Lempar jumroh juga menggunakan 7 batu. Luar biasa ya. Kenapa 7 bukan 8? Karena yang harus dilempar juga cuma 7. Yang harus dibunuh cuma 7. Yang harus dimatikan cuma 7. Yang harus dikendalikan cuma 7, nggak 8. Wah, saya pengen 8 aja. Ya. Biar lebih mantap. Nggak bisa, tetap 7. Paham? Coba. Kalau kita ungkap semua rahasianya, loh, terbuka ya. Jadi haji dan kurban, dua-duanya adalah prosesi untuk menemui jati diri yang sejati di rumah terdekat dengan kita, yaitu di Baitullah yang hakikat. Yuk kita baca pelan-pelan. Siapa sapi betina itu? Nah, dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya. Siapa Musa? Siapa Musa? Rasul. Siapa kaumnya? Ya pengikutnya Musa, namanya Bani Israel. Jadi Musa dengan Bani Israel itu seperti guru dengan murid. Seperti itu kiasannya. Apa yang dikatakan Musa pada muridnya? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Ini saya bacakan persis ya, supaya tidak ada persepsi. Apa kata muridnya Musa? Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang yang bodoh. Itu ayat 67. Oke, ayat 68. Jadi ayat 67 hanya perintah. Kata Musa, para muridku, Allah menyuruh kepadaku agar kalian menyembelih seekor sapi betina.
Lihat ayat selanjutnya. Umatnya Musa berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu? Tuh. Hebat ya. Umatnya Nabi Musa itu kalau disuruh, diperintahkan oleh Musa, nanya dulu. Makanya di Quran ada dialog antara Musa dengan umatnya yang sangat bagus. Saat umatnya Musa disuruh beriman pada Allahnya Musa, apa yang dikatakan oleh umatnya Musa? Hai Musa, aku tidak akan beriman kepada Allahmu sebelum aku melihat Allahmu dengan jelas. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Baik, kita lanjutkan ayat ini. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu tidak tua, tidak muda. Pertengahan antara itu, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi kalau mau menyembelih hewan kurban yang hakikat, yaitu diri kita sendiri, agar kita bisa wukuf di padang pengenalan kita, jangan terlalu muda. Karena kalau muda belum bisa menyimpan rahasia. Jangan terlalu tua. Nih, pada ketemu saya udah tua-tua. Udah budek. Suruh duduk sebentar, kesemutan. Disuruh berdiri sedikit aja kunang-kunang. Tangan sudah koper, kaki sudah tidak siap lagi untuk jalan. Ini perintah Quran, tidak boleh muda, tidak boleh tua. Makanya belajar spiritual yang paling bagus harusnya saat kalian sedang seger-segernya. Makanya saya belajar spiritual dari usia saya muda. Waktu usia saya belasan tahun. Saya bersyukur karena usia belasan tahun saya sudah bertemu dengan guru-guru mursyid yang bisa mengantarkan saya untuk tahu sapi betina yang sesungguhnya. Umur belasan itu. Dan sekarang saya bisa menikmati proses yang panjang di usia saya sekarang 56 tahun. Karena dari sejak muda. Makanya belajar spiritual itu ya harus di usia itu, di usia emas. Maaf ya, kebanyakan manusia belajar spiritual setelah pensiun. Apa artinya? Itu artinya untuk Allah tinggal sesana. Iya. Makanya murid-murid saya yang datang kepada saya kan udah tua-tua. Duit sudah nggak punya. Iya. Badan sudah lemah, telinga sudah budek, gigi sudah ompong. Iya, mata kunang-kunang. Diajak mikir keras sedikit juga bingung. Kenapa? Bayangkan, harusnya buat Allah itu di usia emas. Masa sampaikan selamat buat kalian yang untuk Allahnya di usia emas, di usia pertengahan. Jadi belasan sampai tubuh sedang seger-segernya. Kan pensiun ya, kalau pegawai negeri 58, itu kan usia pertengahan itu. Ini 78 baru ketemu saya. Kalian ingin dapat apa dari Allah kalau usia yang kalian berikan buat Allah adalah sisa? Makanya banyak yang ngomong sama saya, ayah guru, sayang sekali. Apa sayang? Ayah guru lagi ngebangun, perlu duit banyak. Saya ketemu ayah guru setelah saya bangkrut. Jawaban saya lebih asik lagi. Usah dipikirin. Ya, masih untung, udah bangkrut juga kamu masih ketemu saya. Gitu. Tapi memang begitu ya. Di kelas spiritual itu rata-rata orang yang sedang bangkrut. Iya. Banyak masalah, kan gitu ya. Memang begitu. Jarang yang sedang di usia emas, sedang jaya-jayanya ketemu guru spiritual, jarang. Makanya guru spiritual itu persis dokter. Baru diingat muridnya pada saat bermasalah. Iya, ada masalah duitnya lagi banyak, jarang ingat mas saya. Udah ingat duitnya habis baru ingat. Emang nasib saya begitu ya. Jadi yang disembelih itu apa? Ini hakikat ya. Yang disembelih itu adalah diri pribadi kita. Supaya kita bisa mengalami wukuf yang sesungguhnya. Makanya kalau mau belajar spiritual, tidak boleh terlalu muda, tapi juga jangan terlalu tua. Satu syaratnya, lihat. Yang kedua syaratnya, lihat.
Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Jelas warnanya. Sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang memandangnya. Jadi kalau saya lihat Mas Tri kayak gini, gagah, ganteng-gantengnya, kan menyenangkan. Ketemu saya dituntun, suruh pulang sama saya. Boro-boro dengar kuliah saya 10 SKS, 1 SKS saya udah mendengkur. Makanya banyak yang saya tolak. Kenapa? Nih sapi betinanya terlalu tua. Kuning, kuning tua warnanya. Ini kan spektrum kulit manusia. Ini Quran loh, Quran. Lanjut. Mereka berkata, baru 2 kan cirinya tadi, tidak tua, tidak muda, pertengahan, kuning, kuning tua warnanya. Lanjut. Mereka berkata, ini umatnya Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Ini Quran. Jadi bukan sapi yang di kandang sapi, hakikat sapi betina. Ya Allah, kenapa ayat yang sedemikian luar biasa ini kok kita selama ini gak peduli? Kenapa kita tidak mau mengungkapkan rahasia ini? Sementara kita selama ini selalu mengatakan pedoman saya Quran, pedoman saya Quran. One day, one judge. Kebanyakan bacanya. Gak usah 1 juz, 1 ayat aja sampai kau mengerti. Pertanyakan ini, analisa. Cari guru yang waras. Yang waras. Bagaimana hakikat sapi betina itu? Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Semoga insya Allah kami akan mendapatkan petunjuk. Ini kata-kata yang luar biasa. Insya Allah la muhtadun. Insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Ini umatnya Musa sudah dijelaskan, sapi betina itu tidak boleh tua, tidak boleh muda, pertengahan, kuning, kuning tua warnanya. Sudah dijelaskan oleh Allah seperti itu. Masih samar. Ini dialog penting sekali. Bagaimana tingkat kekritisannya Bani Israel. Dicontoh harusnya sama kita. Makanya jangan heran kalau Bani Israel itu diunggulkan dari segala umat. Siapa Bani Israel? Siapa saja orang yang mau berjalan menuju Tuhan, bangsa manapun, suku manapun, apapun keyakinannya. Musa berkata lagi, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu yang belum pernah dipakai membajak. Oh, bukan binatang berarti. Dan tidak pula digunakan untuk mengairi tanaman. Oh, bukan binatang. Tidak bercacat, harus lengkap. Lengkap. Makanya kalau mau belajar sama saya periksa dulu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya liatin. Gak lengkap, gak bisa. Harus lengkap. Tapi kalau sapi yang mau dipotong, gak lengkap gak apa-apa. Gak ada kaki 1 juga gak apa-apa. Yang penting gendut. Yang mau diambil dagingnya. Tapi ini gak boleh bercacat kata Allah. Dan yang luar biasa di sini, tidak boleh ada belangnya. Makin jelas. Bukan sapi yang di kandang ini. Gak boleh ada belangnya. Ada yang tanya sama saya, guru, bagaimana kalau panu? Gak apa-apa, masih boleh. Panu masih boleh. Masih boleh. Luar biasa ya. Coba kita lihat cirinya. Tidak tua, tidak muda, pertengahan, kuning-kuning tua warnanya. Tidak digunakan membajak, tidak digunakan mengairi tanaman, betul? Tidak bercacat dan tidak ada belang. Subhanallah. Itulah hewan kurban yang hakikat. Itu yang harus disembelihnya di Baitul Atiq. Itu yang dimaksud Quran. Itu yang diajarkan oleh Musa kepada Bani Israel. Harusnya itu yang menjadi contoh bagi kita. Apa kata umatnya Musa? Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya. Dan hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah itu. Jadi yang sudah diajarkan oleh Musa saat itu Bani Israel, tidak semua pun bisa menyembelihnya. Tidak semua. Bayangkan, yang sudah diajarkan saja tidak semua bisa menyembelihnya. Apalagi yang tidak diajarkan. Disitulah pentingnya ketemu dengan guru. Guru yang waras. Sekali lagi, pakai waras ya.
Karena ilmu syaratnya 3. 1 harus masuk akal. 2 harus bisa nyata dan dibuktikan. Dan yang ketiga harus punya nilai manfaat. Itu syarat ilmu. Kalau sudah berlawanan dengan akal, berarti ada yang salah. Contoh, saya mau nanya, apa betul ketika kalian sudah memotong seekor hewan, kalian lebih dekat kepada Allah? Jujur. Apa kalau kalian sudah iuran sapi bertujuh kemudian dipotong sama-sama, kalian lebih dekat pada Allah? Jujur. Kenapa kalian iuran bertujuh? Karena nanti mau naik itu? Di dunia aja saya nggak mau naik sapi bertujuh. Di akhirat katanya di surga naik bertujuh, naik sapi. Ya Allah. Kurus lagi. Yang naik gendut-gendut, karunya tuh sapi. Kenapa bertujuh tidak berdelapan iurannya? Kenapa tidak bertiga, tidak berempat? Bertujuh. Itu kan simbolik. Karena bagian pokok dari manusia adalah yang 7. Kalian bisa pintar, bisa sekolah, 7-in. Kalian bisa bodoh, tidak menggunakan yang 7-in. Kan semua muaranya di sini. Makanya Allah berdiam di sini sebagai penglihatan, berdiam di sini sebagai pendengaran, berdiam di sini sebagai kehidupan, berdiam di sini sebagai mutakaliman. Jadi semakin jelas kenapa haji dengan kurban berdekatan. Oke, saya lanjutkan. Makanya di Quran, ya, Quran perhatikan. Di Quran surat Al-Hajj, saya masuk lagi pada Quran, ya. Saya ingin tunjukkan satu ayat yang sangat keren bagi saya. Surat Al-Hajj. Mari kita lihat. Lihat ayat ini semuanya. Surat Al-Hajj ayat 27. Ayatnya 2 dan 7 keren. Sama dengan Isra Mi'rajnya Nabi 27. Keren ya. Dan saya selidiki ya secara matematika. Ternyata susunan Quran itu memiliki makna yang luar biasa. Nomor ayat, nomor surat luar biasa. Surat Al-Isra nomornya 17 coba. Ini ayat ini ya, Quran surat Al-Hajj itu ayat 27, cerita apa? Coba kita lihat. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Wa azin finnas bil hajj. Yang diseru lagi-lagi manusia. Jadi